Apaan tuh? Kakak, lagi nonton apa tuh kak? Saya lagi nonton Perang Dunia Pertama. Apa itu Perang Dunia Pertama kak? Jadi karena kamu belum tahu, sini simak video sini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Eukaliptus. Di sini kami akan menjelaskan tentang kejadian peperangan Dunia Pertama. Di sini kami akan menjelaskan apa pengertiannya, lalu apa itu dia punya kekurangan, keuntungan, dan juga yang terakhir kesimpulannya. Langsung saja ke videonya. Check it out. Perang Dunia Pertama adalah perang global yang dan dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini banyak sekali melibatkan banyak negara-negara yang memiliki pasukan besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena perang ini melibatkan banyak sekali pihak-pihak dan juga dampak yang terjadi pada konflik tersebut. Makanya digunakan istilah perang dunia atau juga bisa disebut dengan The Great War yang dimulai pada abad ke-20, banyak sekali mempengaruhi keamanan dan ekonomi global. Karena negara yang terlibat dalam perang ini adalah negara-negara di benua Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Seperti yang kita ketahui, perang ini terbagi menjadi dua kubu. Lebih dari 70 juta tentara militer termasuk 60 juta orang Eropa yang terlibat dalam perang ini, dan juga 9 juta tentara militer yang gugur dalam ikut serta perang dunia pertama ini. Pada tanggal 28 Juli 1914, Raja Franz dan istrinya Sophie sedang melakukan pendatangan di Bosnia yang telah dianeksasi oleh Austria-Hungaria. Mereka datang ke Bosnia untuk memeriksa pasukan Kaisaran yang ditempatkan di sana. Sesampainya di Bosnia, awalnya pasangan itu diserang oleh kelompok organisasi anggota Black Hand, yaitu Nedeljko Kubrinovic, yang melemparkan granat ke mobil sang raja. Untungnya granat tersebut jatuh di dekat mobil penggiring di belakang sang raja. Setelah beristirahat sejenak, Raja Franz ingin menjenguk para korban granat Kubrinovic. Padahal saat itu kondisi Bosnia belum stabil. Saat di perjalanan, sang sopir tidak mengetahui rencana perjalanan telah diubah, yang mengakibatkan sang sopir harus memutar balik kendaraan. Prinsip yang sedang berada di seberang kafe jalan menembak pasangan itu hingga tewas. Nah, pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg ke kerajaan Serbia. Sejumlah aliansi yang dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya terguncang, sehingga dalam beberapa minggu saja kekuatan besar di Eropa terlibat dalam peperangan. Peristiwa tersebut memulai satu manuver diplomatik antara Austria-Hungaria, Jerman, Uni Soviet, Prancis, dan Britania Raya yang disebut sebagai Krisis Juli. Austria-Hungaria kemudian mengirimkan 10 permintaan ke kerajaan Serbia. Namun dari 10 permintaan tersebut hanya 8 saja yang dikabulkan oleh kerajaan Serbia. Nah, hal itu yang mendasari penyerangan Austria-Hungaria ke kerajaan Serbia. Kematian Franz Ferdinand pada Austria-Hungaria membuat luka yang sangat mendalam. Pada tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Nah, konflik ini dimulai dengan serangan Austria-Hungaria ke kerajaan Serbia, lalu diikuti dengan serangan Jerman ke Belgia, Luxembourg, dan Prancis, serta serangan Rusia ke Jerman. Nah, selanjutnya itu yaitu kekurangan dari Perang Dunia Pertama. Nah, jadi dampak negatif yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama ini kebanyakan berdampak kepada bidang ekonomi dan bidang sosial. Nah, yang pertama itu bidang ekonomi. Bidang ekonomi sendiri, dampak Perang Dunia Pertama dalam bidang ekonomi sendiri itu yang pertama, kelaparan hebat yang terjadi di Rusia akibat rusaknya sektor pertanian yang ada di sana. Yang kedua, yaitu krisis ekonomi dunia atau krisis ekonomi Malaysia yang terjadi pada tahun 1929 akibat hancurnya sektor ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga, yaitu pengangguran massal yang terjadi di Eropa. Yang keempat, utang negara yang semakin menumpuk. Dan yang kelima, hancurnya sektor industri yang ada di Eropa. Nah, dampak negatif Perang Dunia di bidang sosial sendiri yaitu yang pertama, sekitar 13 juta penduduk dan tentara itu meninggal dunia dan 21 juta penduduk lainnya itu terluka akibat perang.
dan yang kedua yaitu Rusia yang kekurangan penduduk akibat gugurnya 1.700.003.700 tentaranya. Dan yang ketiga yaitu Austria dan Hongaria yang kehilangan lebih dari seperempat penduduknya. Dan yang terakhir yaitu terjadi genosida atau pemusnahan seluruh atau sebagian atau seluruh etnis tertentu seperti yang terjadi pada etnis Armenia, etnis Assyria, dan etnis Yunani. Perang Dunia Pertama memiliki dampak yang besar terhadap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun memiliki banyak dampak negatif, Perang Dunia Pertama memiliki dampak positif yang dapat diambil. Yang pertama, lahirnya LBB. Perang Dunia Pertama melahirkan Liga Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, terciptanya negara adidaya baru. Perang Dunia Pertama mengakibatkan runtuhnya negara Eropa dan memunculkan negara adidaya baru seperti Amerika. Yang ketiga, peran wanita. Perang Dunia Pertama memperlihatkan bahwa wanita juga dapat berperan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Kesimpulan dari Perang Dunia Pertama ini adalah perang yang tercipta akibat konflik awal dibunuhnya pewaris mahkota Austro-Hungaria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya Archduke Sofia di Sarajevo oleh pemuda Serbia. Perang ini juga terpusat di benua-benua Eropa seperti Jerman, Britania Raya, dan lain sebagainya. Dan perang ini juga melibatkan negara-negara overpower selama lebih dari 4 tahun. Dalam perang ini juga kita bisa melihat bahwa 13 juta warga non-militer meninggal dunia dan 21 juta warga terluka parah akibat perang dunia ini. Dan juga di perang ini terjadi genosida atau pemusnahan etnis tertentu seperti genosida Armenia, genosida Assyria, dan genosida Yunani. Tetapi di balik beberapa kejadian tadi itu ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari Perang Dunia Pertama ini, seperti terciptanya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang berguna untuk menjaga kedamaian dunia dari perang-perang yang bisa jadi tercipta dari konflik-konflik kecil seperti pelanggaran aturan oleh warga negara lain. Dan dari perang ini juga kita bisa melihat bahwa runtuhnya kekuasaan negara Eropa dan terciptanya negara adidaya baru seperti Amerika Serikat. Dan yang terakhir, dari perang ini kita bisa melihat bahwa kaum perempuan itu tidak hanya berdiam diri saat perang ini, tetapi mereka ikut membantu. Jadi kita tidak boleh meremehkan kaum para wanita, karena dari perang ini saja kita bisa melihat ketangkasan dan kehebatan mereka. Dan juga dari perang ini kita diberikan pesan bahwa untuk tidak melanggar aturan-aturan saat kita mengunjungi suatu daerah atau negara baru. Karena jika kita mengunjungi suatu negara ataupun daerah baru begitu, kita harus menjunjung tinggi yang pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena dengan pepatah tersebut kita bisa terhindar dari pelanggaran-pelanggaran aturan atau tetap menjaga kedamaian dari suatu daerah atau negara tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan peperangan dunia pertama dari kami. Terima kasih. Dadah. Lucu mukanya saya. Lucu. Pewaris mahkota Franz Ferdinand Lalu serangan Rusia ke Jerman. Pertama blok sekutu dan blok sentral.